Oke guys, kembali lagi bersama kita ya, bersama channel Keberhasilan Bonsai. Kali ini kita akan membahas putaran bonsai kimeng. Kali ini proses pada kimeng ini ya, kita akan melakukan yaitu pemotongan ini. Ini sudah kita lakukan proses cangkok angin dan akarnya udah rimbun ini ya. Ini akarnya kelihatan ya. Dan di belakang udah kita lakukan flash ya. Dulunya ini ada cangkok angin juga ini. Sini. Begitupun dengan cabang yang pertama ini ya. Ini dulunya ada cangkok angin. Kemudian kita siasati untuk membuat akar seluruh. Dan kalau masalah perakaran ini akarnya keliling ya, dijamin keliling ini. Kalau Keberhasilan Bonsai itu yang diprioritaskan pertama itu harus perakarannya dulu. Dan sekali lagi maaf lagi ya, ini baratnya moderatornya atau gimana ini suaranya, waduh kacau ini ya. Awal puasa kok malah suaranya kayak gini. Dan akarnya keliling ya. Nah, kita spillkan dikit ya. Dan tidak usah berlama-lama ya, langsung kita lakukan pemotongannya. Sebelum kita lakukan pemotongan, sebisa mungkin akarnya kita tarik agak ke samping ya, ini takutnya nanti ada yang kepotong. Dan ini sudah lama enggak di treatment ya, jadinya nih contohnya seperti ini, daun-daunnya pun banyak yang nyerang ini. Nih namanya seperti ini, kelihatan nggak di kamera ini. Dan ini kita biasanya kalau di bonsai garasi alam bonsai ini, di channel YouTube garasi alam bonsai, kita menanganinya dengan obat insektisida yang metindo merah itu ya. Nih kelihatan nggak hewannya ini? Ini adalah hewan. Nih kelihatan nggak hewannya? Nah, hewannya seperti apa ini? Kayak jarum itu, lincip itu. Ini palingan kalau kena tangan cuman gatal-gatal itu. Dan banyak ini, hampir menyeluruh ini sampai ke atas ini ya. Daun pucuknya itu mengalami linting bahasanya, atau nih. Kita lanjutkan lagi tadi yang tadi ini khusus pemotongannya. Dan untuk hasilnya, hasil cangkok anginnya seperti ini. Seperti ini ya. Kita bisa tanam, kita bisa pecah, kita bisa enggak ya, ini selera. Kalau misalnya mau dipecah ya kita pecah. Ini udah kita jadi bibitan satu dari tanaman besar gini ya. Kemudian kita lakukan proses seleksi cabangnya ya, buat kelanjutannya ke depannya ya, buat kelanjutan untuk calon mahkotanya, untuk perpecahan cabang-cabangnya. Dan ini masih ada yang kita lakukan stek ya, cuman tancapan itu sisa-sisa dari potongan yang atas. Dan kenapa kok masih kita lakukan stek? Misalnya kalau semisal mungkin ya di sini nggak tumbuh mata tunas, ya kita bisa lakukan penempelan nih, itu penempelan kayak gini. Jadi kita ini masih pertahankan, meskipun ya sebenarnya nggak pakai nggak apa-apa, kita kan jaga-jaga. Nah, kita lakukan proses seleksi cabangnya. Seleksi cabang kita putar-putar keliling dulu, lihat yang di belakang ada mata tunasnya enggak. Ternyata ada satu ini.
cek mata tunas. Dan kalau misalnya ada yang terlalu menghalangi kayak gini ya, ini bisa dibuang, bisa untuk terusan calon mahkotanya. Jadi kita masih pertahankan, kalau bagus ya kita pakai, kalau enggak kita potong fotonya, besok aja nggak apa-apa. Kemudian kali ini kita akan press sekitar segini ya, sekitar segini ya. Oke, kita lakukan. Kita press sekitar segini. Seperti itu hasilnya. Dan kita akan melakukan proses pengawatan yang ini ya, pecahan backnya atau dimensi belakangnya ini. Ini dulu buat penyangga, ini bambunya kita buang dulu. Kelihatan kan? Sudah nampak kelihatan. Nah, ini kita lanjutkan ya. Sekali lagi untuk bonsai kimeng, kalau misalnya mau wiring gini, pengawatan, nggak di pruning nggak apa-apa ya. Khusus bonsai kimeng ya. Kalau yang lainnya ya bisa mungkin di pruning. Kenapa mas kok nggak di pruning dulu nggak apa-apa? Soalnya kalau di pruning dan tanaman kimeng ini juga, kalau proses melakukan setek itu, kebanyakan orang itu malah nggak dibuang daunnya atau disisakan. Jadi itu yang membuat alasan saya untuk tidak mempruning dulu untuk waktu pengawatan ini tawarinya. Jadi kalau terlalu sedikit daunnya, takutnya malah nanti kering. Soalnya sudah beberapa kali juga ngalamin ya. Kan identiknya kalau misalnya kalau mau wiring, identiknya kan mesti daunnya di pruning atau dikurangin. Karena soalnya untuk mengurangi penguapannya ya. Tapi kalau bonsai kimeng, ternyata setahu saya dan sepengalaman saya membuat bonsai kimeng itu nggak di pruning dulu nggak apa-apa. Kita ini masih kasih gerak dasar dulu ya, nggak yang terlalu ekstrim-ekstrim itu geraknya. Soalnya masih kecil ini, dan kawatnya pun malah ini tadi yang agak besar. Oke, kita lihat tampak depannya, seperti dari depannya. Nah seperti ini loh, baru kita lakukan pengarahan. Masih gerakan tipis-tipis ya, takutnya nanti kalau terlalu ekstrim ini takutnya patah. Meskipun kalau kimang misalnya patah atau misalnya nggak tumbuh mata tunas, kita siasatinya ini, kembali lagi pakai ini, dari setekan kita tempel itu bisa. Tapi kan kalau tumbuhan, tetap yang paling bagus itu dari mata tunasnya, daripada dari yang kita itu lakukan sisip atau sambung susu, itu kan lebih bagus dari yang asli mata tunasnya ya. Meskipun ada juga beberapa yang mengatakan bahwa yaitu lebih efisien mas, atau lebih efektif, atau lebih enak untuk menentukan cabang-cabangnya. Ya benar juga, banyak kan kita maunya misalnya ada di sini ada cabang, kita langsung aja kita sambung susu atau sisip itu. Ya benar bisa. Itu kan beda kalau misalnya dari mata tunas, dari ke tingkat kesuburannya, terus dari proses percepatan untuk pembesarannya beda, tetap beda, tetap dominan yang asli dari itu, dari mata tunas. Nah oke, prosesnya kali ini dulu ya. Terus untuk yang tunas-tunas baru ini,
yang di bawah dari bekas cangkok angin tadi, ini bisa kita seleksinya besok ya. Besok itu maksudnya kok nggak sekarang, kenapa? Ini kan kita lihat juga pertumbuhannya, misalnya pembesarannya. Ibaratnya kalau misalnya ini tarik sini kok bagus, ini kita buang. Kalau misalnya yang bagus ini, kita yang pakai ini buat terusan mata, untuk terusan calon mahkotanya ini kita pakai. Jadi kita belum seleksi. Yang penting seleksi itu yang seperti ini contohnya ya, terlalu menusuk pandangan ya, menusuk mata. Kalau misalnya kalau melihat ini kita buang nggak apa-apa. Oke, dan prosesnya kali ini dulu ya. Kalau perakaran tadi sudah di spill, kita spillkan lagi nih. Perakarannya keliling ya. Oh ya, dan umur ya. Sekali lagi ini prosesnya dulu bener dari cangkok angin. Ini terkesan udah agak lama ini beneran. Udah ada 2,5 tahun. Kalau yang ini. Kenapa kok dulu lama? Jadi ini dulu bener-bener kecil ini. Soalnya dulu belum punya. Pertama kali bikin bonsai kimeng yang kecil, terus dulu di pot, kemudian dipindah dulu di polybag, terus kemudian dipindah di pot ya ini. Dulu sekitar segini kecil ya. Beneran segini dulu ya. Cangkok angin, terus kita program akar, terus untuk atas percabangan baru. Nah oke, kita coba sekian kali ini videonya. Apabila ada yang belum paham dengan video kali ini, bisa ditanya-tanya di kolom komentar ya. Atau misalnya ada, Mas kok tempat saya ada bonsai kimeng di pot kok nggak subur atau gimana gitu kan, ya bisa tanya-tanya di kolom komentar ya. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya, subscribe-nya, komennya, dan share-nya ya, supaya channel kita lebih berkembang ke depannya, dan supaya kalau ada updatean-updatean dari video kami, supaya nggak ketinggalan. Fuck